Halo, jumpa lagi bersama saya. Kita sering mendengar umat Islam selalu membanggakan kitab sucinya sebagai kitab yang sempurna, ya. Dengan kebanggaan itu tak jarang juga mereka bahkan melecehkan kitab suci agama lain, ya. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat kata ganti Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Ya. Nah, namun sebelumnya jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share kepada teman-teman Anda. Kita tahu bahwa Al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad. Ya, jadi sederhananya bisa dikatakan Allah berbicara kepada Muhammad. Ya, itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad itu kemudian ya ditulis dalam kitab yang namanya Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu, ya, ayat-ayat Al-Quran itu dilihat sebagai kata-kata Allah sendiri atau sebagai kalimat Allah sendiri. Ya, nah, karena sumbernya langsung dari Allah. Itu keyakinan umat Islam. Ya, nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat kalimat Allah dalam surah ke-6 ayat 153. Kalimatnya sebagai berikut. Sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam video ini saya bukan mau memberi tafsiran, ya, bukan. Jadi ini bukan soal tafsiran, tetapi kita melihat ya dan memahami dengan nalar akal sehat terhadap kalimat Allah ini, ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa Allah berbicara kepada Muhammad. Jadi waktu itu kita bisa membayangkan waktu itu Allah. Anggap saja saya ini sebagai Allah. Anda sebagai Muhammad. Lalu saya katakan, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan seterusnya. Nah, apa yang saya ucapkan itu kemudian ditulis dan jadilah surah Al-An'am ayat 153 ini. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan ya, di situ dalam kalimat pertama Allah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, aku, jalanku, ya. Nah, sedangkan dalam kalimat kedua dan ketiga Allah memakai kata ganti orang ketiga tunggal, dia. Ya. Dalam struktur bahasa Indonesia, bahasa apa saja, entah itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah ataupun bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Latin, ya. Bahasa apa saja, orang pertama tunggal itu berbeda dengan orang ketiga tunggal. Orang pertama tunggal itu bukanlah orang ketiga tunggal. Ya. Orang pertama tunggal itu adalah orang yang sedang berbicara. Ya. Sedangkan orang ketiga itu adalah orang yang di luar dari orang pertama dan orang kedua. Jadi kalau saya berbicara dengan Anda itu adalah orang kedua.
Sedangkan orang yang ketiga itu di luar kita. Paham? Nah, ya. Jadi kalau Allah berbicara kepada Muhammad, Muhammad itu orang kedua. Allah orang pertama. Gitu. Ya. Nah, udah jelas ya? Nah, di sini dalam kalimat Allah ini Allah yang berbicara menggunakan kata ganti orang pertama sekaligus orang ketiga tunggal. Ya. Orang ketiga tunggal itu kalau kita membaca ini itu harus ditafsirkan sebagai Allah. Tetapi Allah yang dibicarakan itu bukanlah Allah yang sedang berbicara. Sehingga tampak di sini bahwa orang pertama tunggal itu jelas-jelas berbeda dengan orang ketiga tunggal. Sehingga jika orang ketiga tunggal dalam kalimat kedua dan ketiga itu ditafsirkan sebagai Allah, maka konsekuensinya harus ada dua Allah. Nah, dari penjelasan itu kita dapat menarik kesimpulan, ya. Beberapa butir kesimpulan. Yang pertama, betapa kalimat Allah itu kacau balau. Ya, tampak jelas. Tidak bisa kita pungkiri. Jadi bagaimana mungkin Allah yang maha sempurna, Allah yang maha hebat, maha pintar, tapi ngomongnya kok kacau. Awalnya dia sebut aku, sekarang berikutnya dia sebut dia. Ya. Ini apakah Allah ini bodoh atau pikirannya kacau? Ya. Kesimpulan lain, ya bisa dikatakan Al-Quran bukanlah kitab yang sempurna. Harus jujur kita katakan. Ya. Karena terjadi kekacauan. Kesimpulan lain, ya mau tidak mau, ada dua Allah. Allah yang berbicara dan Allah yang sedang memberi perintah. Allah yang memberi perintah itu bukanlah Allah yang sedang berbicara. Ini konsekuensi logis. Sehingga dapat dikatakan Islam mengakui Allahnya itu lebih dari satu. Nah, dari 4 poin ini, kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran atau setidaknya surah Al-An'am ayat 153 bukanlah wahyu Allah. Bagaimana mungkin Allah yang sempurna menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna? Sekian dan terima kasih.